Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samanuna Sababan lin Najati minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang di poin yang langkah yang ke-74. Qala al-muallif al-jannatu liman amila khamsata asya'a. Balasan surga bagi yang mengamalkan 5 hal yang disebutkan dalam satu hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahullahu min ahlil jannati man shoma yaumal jum'ati wa roha ilal jum'ati wa ada maridon wa syahida janazatan wa a'taqa raqabatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan 5 amalan dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai penghuni surga. Tentu 5 amalan ini dikerjakan rutin setiap hari tentunya ya. Dan tidak putus-putus. Barulah dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Amalan yang pertama adalah man shoma yaumal jum'ati. Barang siapa yang berpuasa di hari Jumat. Berpuasa di hari Jumat di sini disebutkan anjuran. Tapi di hadis yang lain disebutkan larangan. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa sebelum atau sesudahnya. Hadis ini larangan. Sementara hadis ini menganjurkan. Lantas bagaimana nih al-jam'u bainahuma, menggabungkan di antara keduanya? Karena kita tahu Pak bahwa antara hadis dengan hadis itu tidak ada yang kontradiksi. Al-Quran dengan hadis juga demikian. Lantas langkah yang ditempuh oleh ulama, kalau sekiranya ada madhonnatu al-ta'arud, ada dugaan kontradiksi, maka langkah yang pertama adalah al-jam'u, menggabungkan di antara keduanya. Maka bagaimana cara menggabungkan antara hadis larangan dengan hadis anjuran ini? Maka caranya adalah yang dilarang di hadis tersebut berpuasa di hari Jumat, yaitu ketika mengkhususkan. Ketika mengkhususkan di hari Jumat. Karena kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari Id mingguan kaum muslimin. Dia bersenang-senang, kemudian memakai baju baru. Pokoknya di sana dia merayakan. Keadaan seperti ini kita tidak dapati di kota-kota ya. Tapi kita dapati dulu di kampung-kampung. Itu terasa kalau hari Jumat itu tersedia makanan enak, kue-kuean tersedia gitu. Meskipun pulang dari sholat Jumat baru ada. Tapi di kota-kota gitu biasa aja, nggak ada. Kayak hari-hari biasa saja. Kalau di Yaman atau di Arab Saudi juga ini lebih terasa. Hari Jumat ini. Di mana mereka benar-benar menjadikan hari Jumat sebagai Yaumul Id. Mereka mengundang, mereka berpesta gitu, merayakan hari Jumat tersebut. Nah, di sini anjurannya ini mengarah kepada mereka yang yuwafik, sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Kalau dia biasa puasa Daud, berarti di hari Rabunya dia berpuasa kan. Kemudian dia tidak berpuasa di hari Kamisnya.
kemudian dia berpuasa lagi di hari Jumatnya. Maka ini apa? Yuwafik, sesuai. Atau dia bertepatan dengan zatu asbab, yaitu ada sebabnya. Contoh, kebetulan hari Arafah terjadi di hari Jumat, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari tersebut. Atau ayyamul bid, juga di hari Jumat, maka tidak mengapa, karena ini ada kesesuaian dengan sebelumnya. Tapi kalau dia mengkhususkan di hari Jumat gitu tanpa ada sebab tertentu, langsung dia mau berpuasa, biasanya ini dijadikan sebagai alat untuk mencari jimat, mungkin dijadikan jimat atau kekebalan dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh. Waroha ilal jum'ati. Roha ini adalah pergi di waktu siang. Namanya apa? Roha. Kalau goda, pergi di waktu pagi. Jadi roha ilal jum'ati ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik untuk dia berangkat menunaikan salat Jumat. Tentu salat Jumat dilaksanakan ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Karena dia mengikuti waktu duhur. Tapi terkhusus pada Jumat ini, dia boleh dikerjakan qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Ini namanya apa, Pak? Takjil. Menyegerakan sebelum waktunya. Karena memang ada riwayat yang datang di mana sahabat menyebutkan, kami selesai sholat Jumat bersama Rasulullah, pulang gitu, dan kami tidak dapati bayang-bayangan nastazillu bih, yang kami bisa berlindung darinya. Menunjukkan belum apa, Pak? Belum tergelincir matahari. Wa ada maridon. Ini amalan yang ketiga, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Mau yang sakitnya muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan, maka dianjurkan apa? Mengunjungi orang-orang yang sakit. Dan tujuan kita adalah memberikan semangat yang motivasi hidup baginya. Terus diucapkan laba atau hurun, insya Allah, didoakan, diberikan motivasi. Jangan dibuat putus asa. Dikunjungin tapi dikasih tahu, Pak, penyakitmu ini, ada teman saya kemarin meninggal dunia karena penyakit ini. Ini bahaya, Pak, hati-hati, makan yang enak-enak sekarang. Paham? Anda sebentar lagi nih, tewas ini. Ini apa? Membuat orang yang sakit ini putus harapan. Gak ada semangat hidup lagi. Tapi diberikan semangat, Pak, kalau sekiranya Bapak nanti sehat, maka perbanyak ibadah. Ini ujian, ini ya membuahkan kebaikan pahala, mengangkat derajat Bapak, sekaligus bukti Allah cinta kepada Bapak. Terkadang dengan kata-kata itu bisa membuat semangat hidup bagi orang yang sakit tadi. Kalau kita bawakan bawakan kue, makanan, enggak dimakan sama orang yang sakit itu. Yang makan siapa? Yang jaga. Tapi kita berikan yang terbaik baginya. Tapi kalau dia mengalami penyakit yang parah, Pak, yang kata dokter ini hati-hati sudah ini, maka kita berikan Berikan harapan kepadanya. Walaupun sekiranya harus meninggal, Pak, ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Tidak ada pilihan Allah itu yang tidak baik, Pak. Paham? Sekaligus ini adalah sebab Bapak bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu, Pak, ketika diberikan ujian sakit gitu, yang menyebabkan dia mati, hikmah di balik ujian tersebut adalah sebenarnya dia ingin mencapai derajat yang tinggi di akhirat dengan amalan. Qadarullah dia enggak melakukan amalan ini. Dia diberikan ujian sakit agar dia bisa menggapai derajat tersebut. Tapi terkadang banyak kaum muslimin tidak bersabar
Akhirnya mengambil jalan pintas gitu, loncat dari lantai yang keberapa gitu, bunuh diri sekalian. Anda bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Kemudian amalan berikutnya adalah wasyahida janazatan, dan dia menyaksikan jenazah. Jenazah di sini adalah orang yang meninggal, kemudian datang kaum muslimin, baik itu keluarga, tetangga, dan yang lainnya, menyaksikan, baik itu duduk-duduk di situ atau ikut mengurusi, memandikan, mengkafani. Kemudian nanti dia mensolatinya, apakah di lapangan ataukah di masjid. Maka disebutkan di hadis yang lain, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu dia ikut mensolatinya, maka baginya qirat, yaitu satu gunung berupa pahala. Ini keutamaan yang besar. Tapi yang terjadi gimana Pak? Di kalangan kaum muslimin, datang mereka gitu duduk-duduk, ketika mau mensolati mereka enggak ikut sholat. Mereka nongkrong di luar masjid. Padahal keutamaannya itu ketika Anda mensolatinya. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikannya, mensolatinya, kemudian mengantarkan ke kuburan, maka baginya 2 qirat, 2 gunung pahala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mislu jabalil Uhud, seperti gunung Uhud besarnya. Nah, jadi jenazah tentu akan diurusi, dan ini adalah fardu kifayah. Siapa yang bisa mengurusi atau seorang 2 orang gitu, maka yang lain akan gugur kewajiban. Jika tidak ada yang mengurusi sama sekali, maka satu kampung itu berdosa. Kemudian amalan yang terakhir adalah wa'ataqa raqabah. Dia membebaskan budak. Nah, untuk amalan ini sulit dikerjakan saat ini karena tidak ada perbudakan. Nanti di akhir zaman, ketika kaum muslimin perang dengan non muslim gitu, akhirnya kaum muslimin menang, dan tawanan-tawanan tersebut dijadikan dijadikan budak yang boleh dijima, boleh diperjualbelikan, dan yang lainnya. Adapun pembantu-pembantu yang ada di Arab Saudi sana atau di Yaman atau TKW gitu ya, ini bukan budak. Mereka adalah pekerja-pekerja datang dari negeri Indonesia membantu di sana. Kemudian langkah berikutnya adalah salamatus sadri minal gisyi wal hasadi lil muslimin, yaitu selamatnya hati dari menipu dan dengki terhadap kaum muslimin. Inna salamat sadrika li ikhwanikal mu'minina sababun azimun min asbabin najati min adzabillahi wal fauzi bi jannatihi wa ridwanihi. Jadi selamatnya hati kita dari membenci, dengki terhadap kaum muslimin, ini merupakan sebab yang besar agar kita terselamatkan dari siksaan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi dengki itu Pak adalah penyakit hati. Ya, nanti bisa direalisasikan dengan Dengan anggota tubuh kita. Kita semua punya sifat hasad. Itu sudah pasti itu Pak. Cuma orang yang buruk, mereka yang menampakkan hasadnya. Baik dengan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Contoh, kalau ada ustadz mungkin hasad kepada ustadz yang lain, melihat kok jamaahnya sedikit aja yang hadir gitu kalau dia menyampaikan kajian, sementara ustadz sana kok penuh terus jamaahnya. Apa nih? Jangan-jangan dia bawa dukun atau apa nih? Paham? Akhirnya dia hasad. Dia menyebutkan bahwa ustadz itu nggak bisa baca kitab, ngajar di mana-mana pakai buku terjemahan. Nggak pernah dia baca kitab di hadapan jamaahnya. Ini menunjukkan bahwa ustadz itu ustadz yang masih muqallid, yang masih taklid, ustadz YouTube dan seterusnya. Dia buat statement-statement yang menjatuhkan ustadz tersebut.
Maka ini adalah bentuk hasad. Dan ini tidak boleh. Akala Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang rektor di UIM gitu ya. Dan pengajarnya adalah Syekh Albani. Ketika Syekh Albani mengisi atau mengajar di Masjid Nabawi, yang hadir itu banyak, Pak. Nah, giliran Syekh bin Baz yang ngisi, yang hadir itu sedikit. Lantas muridnya mengatakan, "Ya Syekh, kenapa nih kok kamu rektor, Syekh Albani hanya guru biasa saja? Kok kajian yang hadir sedikit?" Kata Syekh bin Baz yang selamat hatinya dari kedengkian terhadap Syekh Albani, dia berkata apa? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang dengki itu, Pak, minimal dia itu berprasangka buruk kepada Allah. Paham? Apa kira-kira bentuk prasangka buruknya kepada Allah? Dia menyangka, berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah itu salah sebenarnya memberikan rezeki. Salah memberikan keutamaan seharusnya kepada saya. Paham? Ini prasangka buruk yang pertama. Paham? Takdir itu salah sasaran sebenarnya kepada saya. Nah, keburukan yang kedua yang dia dapati bahwa orang yang hasad itu seperti apa? Api yang sedang membakar kayu bakar. Habis amalan-amalan kebaikannya karena perbuatan hasadnya. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna julusun ma'a Rasulillahi faqala yatla'u 'alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Kata Anas bin Malik, pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah ada suatu hari. Lalu Rasulullah berkata, akan muncul di hadapan kalian laki-laki dari penghuni surga. Belum dia masuk surga sudah dikabarkan nih. Fatala'a rajulun minal ansar, lalu muncullah seorang pemuda dari Ansar. Tamdifu lihyatu min udu. Jadi jenggotnya ini basah karena apa? Karena bekas udu. Faqad ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal, dan dia nenteng sandalnya dengan tangan kirinya. Falamma kana al-ghada qala an-nabiyyu misla dzalik. Kemudian besoknya lagi Rasulullah ngomong lagi, akan muncul nanti pemuda dari kalangan ahli surga. Fatala adzalika ar-rajulu misla al-marratil ula. Maka muncul lagi pemuda yang sama sebagaimana sebelumnya. Falamma kana al-yaumus salis, takala di hari ketiga, qala an-nabiyyu misla maqalatihi aidan. Berkata lagi Nabi seperti yang diucapkan di hari pertama dan di hari kedua. Atala adzalika ar-rajulu ala misli halihil ula. Lalu pemuda itu muncul lagi dengan keadaannya seperti keadaannya sebelumnya. Falamma qama an-nabiyyu tabi'ahu Abdullah bin Amr ibn As. Akala Nabi bubar, lantas Abdullah bin Amr mengikuti pemuda ini. Ingin tahu amalan apa yang dia lakukan. Sampai Rasulullah mengabarkan bahwa dia adalah penghuni surga. Faqala inni lahaitu khosatan abi. Faqasamtu alla udkhila alaihi salasan. Fa inni ra'aitu an tu'ayyini ilaika hatta tamdi ma fa'alta. Lalu dia minta izin gitu untuk bermalam di rumah pemuda ini sampai 3 malam agar dia mengetahui apa aktivitas pemuda ini. Qala na'am. Lalu pemuda itu berkata iya. Qala Anasun wa kana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilkal layali as-salas. Lantas Abdullah bin Amr bin As menceritakan kejadian yang dia lihat di 3 malam ketika dia bermalam di rumah pemuda itu. Falam yarahu yakumu minal laili syai'a. Dia tidak pernah melihat pemuda ini bangun tengah malam untuk salat malam. Wa ra'annahu idza ta'ara istaiqadha wa taqallaba ala firashihi dzakarallahu wa kabbara. Hanya saja ketika dia terbangun sejenak, dia berzikir.
Nggak ada amalan yang istimewa dari pemuda ini. Hatta yakuma li sholatil fajri, hingga dia bangun untuk salat subuh. Qala Abdullah ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Hanya saja pemuda ini tidaklah dia berucap kecuali ucapan yang baik. Falamma madat as-salasah, takala berlalu 3 hari, wakitu an ahtakiru amalahu, dan aku hampir-hampir saja mencela amalan dia, nggak ada yang istimewa dari amalannya. Qultu ya Abdullah, lalu aku bertanya kepadanya, wahai Abdullah, inni lam yakum baini wa baina abi ghadabun la hajarun summa walakin sami'tu Rasulullah yaqul laka salasa marrat. Jadi aku mendengar Rasulullah mengucapkan sampai 3 kali. Engkau apa? Engkau dikabarkan penghuni surga. Yatla alaikum al'an rajulun min ahlil jannah fatala'ta anta as-salasa marrat. Lalu engkau muncul sampai 3 kali. Falam araka ta'mala katsira amalin, dan aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang banyak. Famal ladzi balagha minka ma qala Rasulullah. Lantas amalan apa yang menyebabkan engkau disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Tidaklah, kata pemuda ini, kecuali apa yang engkau saksikan. Ya, itulah amalanku. Qala falamma wallaitu da'ani, takala aku ingin berpaling pulang, dia memanggilku. Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Tidaklah engkau lihat kecuali itulah yang aku amalkan. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan wala ahadan wala ahsidu ahadan. Hanya saja aku tidak pernah mendapati di dalam diriku kebencian, hasad, dengki terhadap kaum muslimin. Ala khairin atahullah, atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, aku enggak pernah hasad, dengki sedikit pun. Faqala Abdullah, lalu Abdullah bin Amr berkata, hadzal ladzi balagta bika, inilah yang menyebabkan engkau mencapai derajat tersebut. Wa hiyal lati la natiku, dan inilah yang kami tidak mampu. Jadi dari kisah ini kita mendapati pelajaran yang besar, bahwa hasad itu bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya, orang yang tidak hasad itu akan menyebabkan dia selamat dunia dan akhirat. Karena pemuda ini tidak melakukan amalan yang banyak, kecuali dia tidak ada sedikit pun kedengkian dan hasad di dalam dirinya terhadap kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.